Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faisal Al-Asad. Saya salah satu dosen di program studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wilayah dengan bidang keilmuan pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah botani, yang kedua mata kuliah budidaya sayuran hidroponik, yang ketiga mata kuliah produksi tanaman buah-buahan, yang keempat mata kuliah pengendalian kualitas dan hasil tanaman, dan yang kelima mata kuliah urban farming. Terkait dengan metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode delivery yaitu saya membuat slide materi yang disampaikan secara verbal, mahasiswa mendengar dan juga mencatat. Di akhir sesi penyampaian materi, saya mempersilahkan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan. Kemudian metode interaction kaitannya dengan saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya di setiap sesi pertanyaan. Nah, di mana setiap sesi pertanyaan saya buka pada akhir penyampaian materi. Kemudian terkait dengan metode assessment, yaitu penilaian dilakukan secara kesepakatan bersama, di mana pada kesepakatan bersama ini kita sepakati bersama di awal perkuliahan, yaitu di kontrak pembelajaran. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan atau mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah urban farming. Deskripsi dari mata kuliah urban farming yaitu mata kuliah yang membahas konsep, prinsip dasar, dan praktek pertanian yang dilakukan di area pekarangan atau tempat tinggal. Oleh karena itu, fokus utama dari mata kuliah urban farming ini yaitu penerapan teknik-teknik pertanian dalam hal budidaya tanaman tentunya yang dapat dilakukan dalam ruang terbatas, seperti di pekarangan rumah, atap gedung, atau lahan-lahan kosong di sekitaran tempat tinggal atau pekarangan. Mata kuliah urban farming terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Mata kuliah urban farming ini mempunyai kode AGO 15201, di mana pada mata kuliah urban farming merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wilayah di semester 6. Selanjutnya terkait dengan praktikum, mata kuliah urban farming memfokuskan pada 2 hal, yaitu budidaya sayuran hidroponik dan juga model konsep rumah pangan lestari. Adapun terkait dengan asistensi responsi dilakukan di dalam kelas dengan berbagai media seperti Infocus. Dan selanjutnya terkait dengan penilaian, mengacu pada penilaian universitas yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu kehadiran dengan bobot 10%, kemudian tugas dengan bobot 20%, yang terdiri dari tugas terstruktur, kuis, dan juga laporan praktikum. Kemudian penilaian tengah semester dengan bobot 30%, dan penilaian akhir semester dengan bobot 40%. Selanjutnya terkait dengan CPL pada mata kuliah urban farming ada 5. Yang pertama, CPL 1 menguasai konsep teoritis ilmu dan teknologi produksi tanaman berkelanjutan serta metode penelitian teknologi produksi tanaman berbasis isu pengetahuan faktual dan terkini. CPL 2 mampu menerapkan teknologi produksi tanaman berbasis Good Agricultural Practice atau GAP. CPL 3 mampu menguasai konsep teoritis dan teknologi pendukung, isu terkini serta kebijakan terkait dengan sistem produksi tanaman berkelanjutan. CPL 4 mampu menerapkan dan mengevaluasi metode dan teknologi untuk mendukung sistem produksi tanaman berkelanjutan berdasarkan analisis data dan informasi yang relevan. CPL 6 mampu melakukan usaha produksi tanaman berkelanjutan dengan teknologi terkini secara kreatif dan inovatif. Kemudian CPMK dari mata kuliah urban farming yaitu ada 3. CPMK 1 mampu menjelaskan ruang lingkup urban farming. CPMK
CPMK 2 mampu menjelaskan bentuk atau contoh konkret urban farming. CPMK 3 mampu menjelaskan konsep budidaya tanaman dalam urban farming. Selanjutnya, sub CPMK pada mata kuliah urban farming ada 9 sub CPMK. Sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, konsep dasar, dan dampak dari urban farming. Sub CPMK 2 mampu menjelaskan ragam atau contoh praktik urban farming. Sub CPMK 3 mampu menjelaskan dan mempraktekkan teknik budidaya hidroponik. Sub CPMK 4 mahasiswa mampu menjelaskan konsep rumah pangan lestari atau KRPL dan tanam buah di dalam pot atau tabula pot. Sub CPMK 5 mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan budidaya tanaman obat keluarga atau toga dan pupuk organik. Sub CPMK 6 mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat ekoenzim dan pestisida nabati. Sub CPMK 7 mahasiswa mampu menjelaskan budidaya ikan di dalam ember atau budik damber dan budidaya aquaponik. Sub CPMK 8 mahasiswa mampu menjelaskan konsep budidaya tanaman di pekarangan. Sub CPMK 9 mahasiswa mampu menjelaskan bentuk urban farming yang ideal di lingkungan kampus. Untuk mendukung CPL program studi pada mata kuliah tersebut beserta CPMK dan sub CPMK-nya, maka kajian dari mata kuliah urban farming atau topik materi pada mata kuliah urban farming yaitu yang pertama terkait dengan ruang lingkup, mulai dari pengertian latar belakang munculnya urban farming, dampak urban farming baik secara sosial ekonomi dan ketahanan pangan nasional, serta ragam atau berbagai bentuk praktek urban farming. Yang kedua, topik teknologi budidaya hidroponik. Yang ketiga, topik atau kajian model konsep rumah pangan lestari atau KRPL. Yang keempat, topik tanam buah di dalam pot atau tabula pot. Yang kelima, topik tanaman obat keluarga atau toga. Yang keenam, topik pembuatan pupuk organik dengan komposter. Yang ketujuh, topik pembuatan ekoenzim dan pemanfaatannya. Yang kedelapan, topik pestisida nabati. Yang kesembilan, topik budidaya ikan di dalam ember atau budik damber. Yang kesepuluh, topik aquaponik. Yang kesebelas, tahapan rancangan urban farming di lingkungan rumah atau pekarangan. Topik yang ke-12, teknik budidaya tanaman dalam konsep urban farming. Dan topik yang ke-13, topik seputaran urban farming pada lingkungan kampus. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah urban farming dengan bahasan atau topik terkait dengan budidaya sistem hidroponik, yaitu pada pertemuan ketiga. Mari kita saksikan. Selamat pagi, menjelang siang. Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga ini insya Allah kita akan membahas seputaran budidaya tanaman secara hidroponik, atau kalau di judul yang PPT sudah dibuat ini teknologi budidaya hidroponik. Nah, tujuan dari topik ini harapannya saudara itu memahami tahapan, memahami serangkaian kegiatan dalam budidaya tanaman secara hidroponik, mau yang sederhana atau yang kompleks. Intinya seperti itu yang akan kita capai pada pembelajaran topik mata kuliah urban farming di pertemuan ketiga ini. Tapi sebelum ke pertemuan ketiga, mungkin sedikit mereview kembali pertemuan sebelumnya ya, yang sudah kita diskusikan, yaitu seputar tadi pertemuan pertama misalkan materi terkait dengan program pembelajaran dan dua di situ. Apa itu urban farming, kira-kira faktor apa tuh yang melatar belakanginya. Kemudian pertemuan kedua seputaran bentuk ataupun contoh urban farming yang bisa kita garap atau yang bisa kita laksanakan. Masih ingat kan? Ayo, apa itu urban farming? Perkotaan. Artinya urban farming itu memanfaatkan lahan yang untuk apa? Untuk kita budidayakan suatu tanaman tertentu di lahan yang sempit, yang pekarangan.
Sepakat? Kurang lebih seperti itu ya. Urban farming itu merupakan suatu kegiatan membudidayakan suatu tanaman, bahkan bukan hanya membudidayakan, tapi ada distribusi di sana, pengolahan, pemanfaatannya. Makanya ada yang bilang urban farming itu bisa jadi semacam agrobisnis, menanam tanaman yang biasanya kalau kita nanam tanaman itu di kebun, nah kita tarik ke lahan pekarangan kita masing-masing, ya. Di desa, di rumah, di kos-kosan, di tempat kerja, itu urban farming. Ya, oleh karena itu urban farming pasti nggak jauh-jauh dari pekarangan. Yang kita ketahui pekarangan itu masih sempit, ya kan? Pekarangan itu tuh nggak luas. Ya, oleh karena itu urban farming ini menjadi salah satu strategi atau upaya dalam memanfaatkan area yang sempit itu gitu, agar lebih bisa optimal untuk berproduksi. Nah, pada pertemuan ketiga, pertemuan kali ini kita fokus ke teknologi budidaya sistem hidroponik. Nanti kita akannya ke komoditas hortikultura pasti, komoditas hortikultura salah satunya sayuran. Oke. Nah, sebelum saudara mungkin melihat ke sini, kalau ditanya apa itu hidroponik? Apa hidroponik itu? Apa itu? Oke. Hidroponik katanya budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah. Setuju nggak? Setuju. Namanya juga hidroponik. Hydro itu air. Ya. Hydro itu air. Ponos itu kata bahasa Latin, itu bahasa katanya ponos itu bagian bercocok tanam. Kita bicara. Jadi istilah hidroponik itu budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, tapi menggunakan air sebagai sumber nutrisinya. Itu kuncinya di situ. Makanya ada yang mengatakan kalau hidroponik itu soil structure, pasti itu tanpa menggunakan tanah, sebagai media tanam. Nah, lalu pertanyaannya, kalau tidak menggunakan tanah, menggunakan apa untuk media tanamnya? Media tanam lain, salah satunya kokopit, apalagi hidroton, hidrogel, gitu. Apalagi rock wool, gitu. Kita harus tetap menggunakan media tanam ya. Kenapa? Tempat tumbuh tanaman kalau tidak ada media tanamnya itu nggak tetap. Ingat tuh, peran tanah selain sumber nutrisi, sumber mikroba, tempat terjaganya akar. Nah, oleh karena itu di slide berikutnya, di sini kalau kita lihat, ini media tanam yang bisa digunakan. Beberapa media tanam yang bisa digunakan dalam sistem hidroponik, budidaya sistem hidroponik. Ada banyak sekali. Mungkin selain ini juga ada, gitu ya. Nah, ada rokok, arang sekat, gitu. Ada kokopit, ada termit, ada kerikil bahkan, hidroton, hidrogel, sampai spons. Ada juga di sini moss. Gitu. Nah, ini contoh beberapa media tanam yang bisa kita gunakan pada sistem hidroponik. Kuncinya kalau kita menentukan media tanam sistem hidroponik, tadi pertimbangannya adalah kita melihat tanaman apa yang akan kita tanam. Pertimbangannya itu karena tanaman yang akan kita tanam ternyata menentukan media tanam yang akan kita gunakan. Ini media tanam. Kemudian, nah ini sebelum kita ke nutrisi ya, saya ingin sampaikan juga bahwa ada poin-poin yang harus kita pahami juga dalam budidaya hidroponik. Itu yang pertama tadi media tanam, yang kedua itu unsur hara. Nutrisinya. Nutrisi yang digunakan itu biasanya atau seringnya hidroponik itu sudah dalam bentuk terlarut, ya. Bentuknya ion, kuncinya sih. Sudah ion, dan komponen utamanya itu biasanya salah satu yang berbentuk ion. Contoh produknya di pasarannya itu adalah AB mix. Pupuk AB mix itu pupuk yang sering digunakan dalam budidaya hidroponik itu. Itu biasanya orang kalau pengen membeli hidroponik pasti nyarinya pupuknya AB mix. Komponennya seperti ini biasanya garam-garam terlarut, yang terlarut, golongan kalsium kalium. Nah, sedangkan yang anionnya itu golongan sulfat fosfat. Nah, larutan A dan larutan B itu berisi garam-garam mineral
masalah kebudidayaan. Jadi keunggulan hidroponik itu pasti ada ya. Plus minus ada keunggulan hidroponik. Nah, menurut saudara kira-kira caisin, contohnya caisin hidroponik dengan caisin konvensional sama tidak? Tanamannya sama nggak? Sama-sama apa? Caisin. Kualitasnya beda tidak? Bedanya di mana? Kebersihan. Lebih bersih. Maksudnya yang hidroponik yang seperti apa? Yang konvensional seperti apa? Nah, yang hidroponik lebih bersih karena tidak menggunakan tanah. Kalau bersih sayurannya itu kira-kira apa tuh? Tampilannya bagaimana? Atau apa sih? Nanti ngefek kemana kira-kira? Ke penjualan. Kenapa? Produk hidroponik itu biasanya lebih tinggi harganya dibandingkan dengan produk konvensional. Karena apa? Tadi karena pertama tidak menggunakan, sayangnya kalau hidroponik itu menggunakan pestisida. Hanya hidroponik secara urban farming, kalau bisa jangan pestisida, cukup AB mix misalnya, tidak selesai. Soalnya tanaman itu lebih sehat karena tanpa menggunakan pestisida ini. Oke, sepintas kemudian pasti kalau ditanya keunggulan, ada sisi lemahnya juga ada. Ada plus minusnya. Salah satunya katanya pelemahan hidroponik membutuhkan biaya untuk investasi yang tinggi di awal gitu ya, untuk skala luasan tertentu, skala industri. Tapi kelemahan yang pertama bisa kita siasati dengan cara apa? Kalau kita sudah berproduksi, sudah sustain dulu. Yang pertama, kedua, ketiga, mungkin tahun ke-3 tahun berikutnya akan kembali lagi. Artinya investasi awal mahal ya, tapi kalau kita tekun, kita terus coba terus berbudidaya hidroponik, soal kembali lagi kecuali saudara misalkan punya alternatif lain, dimodif sendiri gitu, sesuai dengan kemampuan yang ada, soal bisa itu jadi lebih benar. Terus kedua katanya butuh perawatan intensif terhadap peralatan. Ya, ini hampir sama pemeliharaan itu. Karena hidroponik itu menggunakan peralatan yang kita dalam tanda kutip buat instalasi sepertinya. Salah satunya, ya instalasinya model hidroponiknya harus kita terus bersihkan. Minimal setelah panen itu dibersihkan dari bentuknya. Kalau kita nanamnya menggunakan paralonnya setelah tanah dibersihkan dari rumput, dari kotoran. Terus yang ketiga katanya mengelola tanaman selama pertumbuhan itu kaitan dengan penentuan nutrisinya itu harus konsisten, harus tekun. Ya, apalagi kalau kita namanya agak banyak setiap harinya, kita harus rajin ngecek kualitas nutrisinya sudah sejauh mana, PTM-nya sudah sesuai apa belum. Nah ini yang harus konsisten. Nah, ini beberapa perubahan saja gitu. Pasti kalau ada plus minus juga ada. Tapi kembali lagi, hidroponik itu banyak sekali plusnya, bahkan minusnya juga bisa kita antisipasi. Gitu kan. Nah ini yang akan kita bahas itu kaitannya dengan budidayanya. Nah, ini core dari pertemuan kita kali ini adalah saudara paham kaitannya dengan budidaya hidroponik. Tahapannya tahu. Tahap ini melaksanakan apa? Tahap ini melaksanakan apa sampai panen? Hidroponik dan konvensional. Artinya konvensional itu yang sering kita lihat di lapangan, yang sering dilakukan oleh petani kita, ya konvensional. Nah pertanyaannya ini, kegiatan budidayanya antara hidroponik sama yang konvensional itu sama tidak? Sama tidak? Sama atau berbeda? Bedanya di mana? Beda kalau sama apa yang sama? Kalau konvensional harus melakukan pengolahan tanah dulu. Harus mengolah tanah dulu. Tapi kalau hidroponik? Enggak, Pak. Karena soil Saya respon. Berarti bukan mengolah tanahnya, tapi persiapan modelnya, alatnya disiapkan dulu. Berarti tahapannya kan kalau yang hidroponik yang konvensional mengolah tanah misalkan tahap awalnya, kalau hidroponik itu menyiapkan
kalau ditanya budidaya secara keseluruhan itu tahapannya apa saja? Persemaian, olah tanah, disiapkan dulu media tanam, lahannya disiapkan, gitu kan. Terus disemai, terus pindah tanam, terus pemeliharaan yang kita lakukan, penyiraman, pengendalian hama penyakit, penyiaman, penyiraman, terus yang terakhir 5 panen. Yang kelima panen. Kalau kita rangkum tahapan budidaya hidroponik itu mirip-mirip. Yang pertama sama, disemai dulu tanaman. Sayur disemai dulu. Setelah disemai, udah semai, baru selanjutnya itu ditentukan modelnya apa dulu hidroponik. Mau yang sederhana, sistem big, sistem pertama sebelumnya, sistem big, angin apung, sampai yang mungkin kalau kita pengen yang menggunakan pompa yang aktif, sistem aktif, misalkan NFT, kita tentukan dulu, kita buat dulu. Oke, nah di slide persemaian ini pertama kita pengen sayuran, berarti media tanam yang pas apa? Rokok. Kita tentukan dulu, kita semai dulu sayuran itu dengan media tanam rokok. Kita tentukan dulu rokok di pot tipis-tipis seperti ini, ukurannya kurang lebih ya 1,5 kali 1,5 cm. Nah, jadi disemai dulu. Di persemaian ini selama maksimal 2 minggu kalau itu sayuran. Iya, 2 minggu sayuran. Tergantung tanaman sapi mungkin lebih dari itu. Nah, kita oke. Kemudian kegiatan yang kedua adalah kita tentukan dulu modelnya mau apa. Pas saya pengen yang sederhana, ya udah, swing atau pakai akung bisa. Tahap pertama semuanya sudah. Tahap kedua sudah ditentukan modelnya, sudah jadi modelnya. Baru tahap yang ketiga kita bisa pindah tanam. Itu ya. Nah, makanya tahap yang ketiga adalah dipindah tanamkan dari persemaian. Lagi dari saya ini baru pindah tanam, sudah kurang lebih 2 minggu. Tanaman itu baru pindah tanam. Ini menggunakan ya DFT, ya, model DFT. Persemaian sudah, disiapin media tanam sudah, pindah tanam sudah. Langkah selanjutnya apa? Pemeliharaan. Hanya yang selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan itu selain tadi nanti kita bahas pemupukan, salah satunya itu pengendalian hama penyakit. Biasanya hama yang muncul itu belalang, ulat, gitu ya. Seperti itu ulat-ulatan belalang. Nah itu bisa dilakukan tadi secara ya ini dulu ya, sederhana dulu, dari secara sederhana dulu tentang mekanik kan, atau menggunakan tangan langsung atau menggunakan pestisida nabati. Nah, selanjutnya itu setelah pengendalian hama penyakit di hidroponik itu pemeliharaan yang harus konsisten itu kaitannya dengan penentuan nutrisinya harus konsisten. Penentuan nutrisinya itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Umur 2 minggu setelah anak pas kita pindah tanam, ppm-nya itu harus 800. Seminggu berikutnya, 2 minggu setelah pindah tanam, ppm-nya harus kita tingkatkan. Buat apa? Karena tanaman sayuran di umur ya setelah menuju 2 minggu, yang menuju di sana itu hasilnya pembesaran. Sehingga ppm-nya harus kita terus kita naikkan menjadi 10.000 ppm. Nah, itu setiap harinya itu saudara harus ppm, gitu ya, seperti itu. Nah ini pemeliharaan sudah yang terakhir itu, nah kemudian panen. Nah, panen ini relatif sama sebetulnya antara hidroponik sama konvensional. Mungkin hidroponik bisa lebih cepat, nah penentuan nutrisinya itu bisa optimal, bisa sesuai dengan SOP takaran, gitu ya. Bahkan hidroponik menghasilkan produk yang lebih fresh, gitu ya, bernilai tambah lebih dibandingkan konvensional. Oke, mungkin ini dari saya seputar budidaya sistem hidroponik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih.
Izin bertanya Pak. Siap, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi Nugraha. Bapak, di proses tahapan budidaya tanaman hidroponik itu ada istilah kutilang, kondisi tinggi langsing atau biasa disebut etiolasi. Bisa dijelaskan Bapak itu kenapa bisa terjadi etiolasi dan bagaimana pencegahannya? Terima kasih. Kalau zaman sekarang orang itu kutilang itu yang diharapkan adalah iya kan? Yang katanya tumbuhnya ke atas, ya ke samping. Gitu. Nah ini kalau di hidroponik ada istilahnya kutilang itu bagus atau tidak? Tidak, enggak. Karena apa? Etiolasi ya, etiolasi tahu apa itu etiolasi? Ketika tanaman berusaha mencari cahaya, jadi dia tumbuh tinggi, tidak bertumbuh melebar. Nggak proporsional gitu itu kembangnya gitu ya. Etiolasi itu dalam tanaman jelek gitu ya. Karena pasti tanaman itu sudah tercekam, stresnya minim cahaya salah satunya, sehingga dia tuh pengennya nyari cahaya, tumbuhnya nggak normal, semakin tinggi etiolasi. Nah dalam hidroponik pun sama, aku bilang seperti itu. Pada umumnya biasanya banyak faktor ya, salah satunya yang paling umum terjadi karena faktor minim cahaya. Nutrisinya itu kurang optimal, nutrisinya itu kurang kalium misalkan, nutrisinya itu dominan nitrogen. Karena kurang nutrisi itu juga nanti dampaknya itu ke pertumbuhan tanamannya nggak normal. Itu dari segi nutrisi, makanya dari AB mix misalkan kita menggunakan AB mix beredar mungkin ada plus minusnya masing-masing. Saudara kalau punya memulai itu biasanya pasti memulai hidroponik, budidaya sayuran hidroponik nggak langsung mendapatkan hasil optimal, mungkin ini kurang, masih kecil ya, trial. Nah, karena produk hidroponik itu produk abinis itu macam-macam, ada plus minusnya gitu. Ya, atau mungkin teknis, pada saat teknisnya kita kelebihan gitu, sehingga unsur tertentu saja yang apa namanya ya yang dominan, yang banyak. Ada 5 tahapan dalam berbudidaya secara sistem hidroponik. Yang pertama, persiapan alatnya, tentukan dulu, dibuat dulu modelnya seperti apa, maksudnya mau terus yang ketiga bibit tanam, setelah itu menjaga penyakit dan lain sebagainya. Terus yang kelima nah itu topik pertemuan pada materi pertemuan ketiga kali ini. Ya, harapannya saudara memahami ya, kaitan dengan budidaya asisten hidroponik. Nanti insya Allah untuk pertemuan berikutnya akan membahas seputaran bentuk lain urban farming yang bisa kita lakukan selain hidroponik, ada FPL, ada taburan pot dan lain sebagainya. Jadi sampai di pertemuan berikutnya. Baik, itu saja ini pertemuan kali ini. Kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan data diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.